Hampir 2 bulan pasca penganiayaan yang dialami, kondisi David Ozora dikabarkan berangsur membaik. Perkembangan positif ini diunggah sang ayah melalui media sosial pribadinya. Ia juga memperlihatkan David yang tidak lagi menggunakan alat bantu di lehernya dan sudah mulai bisa bicara. David sudah dilepas. Coba kalau ngomong. Udah, kalau ini dicopot. Sini dong. Sini dong, kok sini dong. Ini baru latihan. Latihan ngomong kok sini dong. Nah, latihan ya. Walaupun sudah lebih stabil, David masih harus menjalani perawatan. Saya langsung ketemu David, kita komunikasi karena dari beberapa postingan ayahnya David kan terlihat sudah bisa komunikasi. Nah, saya ingin memastikan ternyata komunikasinya masih satu arah. David belum bisa komunikasi yang sifatnya ngobrol, tektokan. Memorinya masih lompat-lompat, jadi masih banyak belum nyambung memorinya dia. Bahkan dia bilang kemarin waktu saya tanya, David inget nggak ngapain sih harus di sini ngapain gitu. Nah, David ternyata belum memahami kalau dia sedang dirawat karena apa. Saat penganiayaan 20 Februari lalu itu terungkap, langsung menyita perhatian publik. Korbannya merupakan putra pengurus GP Ansor yang masih di bawah umur. Sedangkan pelaku, Mario Dandi, merupakan putra ex-pejabat Ditjen Pajak yang usianya sudah dewasa. Akibat penganiayaan itu, David mengalami koma. Selama menjalani perawatan, David selalu mendapat dukungan dari keluarga. Perhatian yang sama juga datang dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, bahkan dari kalangan selebritas tanah air. Mbak Inul sama Om Adam Suseno mau ke sini, tapi kamu harus segera keluar dari ICU, oke? Di antara kalangan selebritas yang datang menjenguk ada pedangdut Inul Daratista dan sang suami Adam Suseno. Pasalnya, pasca sembuh dari koma, David memiliki beberapa keinginan khusus. Di antaranya keinginan untuk bisa menyentuh kumis tebal milik suami sang pedangdut. Izin dulu dong. Pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya, Mas Jo. Music therapy kan ya, itu memang ada kan. Biasanya kalau untuk yang seperti ini, musik yang tenang, yang relaksasi gitu ya. Tapi begitu saya dengar musiknya yang heavy metal gitu ya. Tapi dia bilang orang David itu kondisi normal itu dia kalau tidur pakai headphone musik yang keras gitu, kalau dicopot malah bangun. Adi juga menjadi salah satu selebritas yang beberapa kali mengunggah kondisi David. Selebritas lain yang nampak menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada adalah artis Cornelia Agatha.
Saat itu Cornelia Agatha yang juga menjabat sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta datang bersama Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Sayangnya saat itu pihak rumah sakit belum memperbolehkan David untuk dikunjungi orang lain selain keluarganya. Sehingga Cornelia hanya bertemu dengan ayah David, Jonathan Latumahina. Kesempatan ini pun digunakan keduanya untuk memberikan dukungan kepada Jonathan agar tetap tabah dalam menghadapi kondisi ini. Lebih ke kalau saya lebih fokus ke pemulihan David aja gitu, kesehatan David bisa kembali seperti semula, sehat seperti semula. Itu aja sih, mengikuti perkembangannya dari awal. Juga kebetulan saya dengan Mas Jo, ayahnya David juga teman baik gitu ya. Jadi saya lebih menguatkan karena kalau ayahnya juga kuatkan, itu juga membantu kesembuhan David. Pemulihan David deh, karena kita kan punya story juga kan, adik saya pernah kecelakaan, trauma kepala ya, koma juga 1 bulan. Jadi saya banyak juga sharing tentang itu, memberikan juga tips gimana gitu ya untuk membantu supaya ya pemulihannya David dari apa yang saya sudah pernah alami.